saya sih dari tim pengembang provinsi ya, pengembang PKB provinsi. Untuk RA ada Ibu Haja Hani dan Pak Momon yang akan memandu diskusi teknisnya nanti ya, seperti apa, jauh lebih teknis lagi untuk daerah Jawa Barat. Oke, itu kira-kiranya Bapak Ibu tentang struktur sosialisasi kita pagi ini. Nah, yang kami akan sampaikan adalah yang pertama tentang untuk saya itu ada 7 hal PMA 38 tentang PKB guru Kementerian Agama, bukan guru madrasah saja, tapi Kementerian Agama. Kemudian juknis PKB-nya apa? Yang ini khusus untuk madrasah, juknis AKG, PKG, juknis pembentukan KKG MGMP, komunitasnya begitu, kemudian penyusunan modul serta juknis QEME. Nah, saat ini posisi regulasi dan standar tentang penyelenggaraan kegiatan atau pengembangan Cuman kan kita pakai yang rumus ini kan positif ya. Tuh angkanya positif dia. Ya, mohon maaf ya, mohon Bapak Ibu yang mohon di unmute, di mute ya, di mute dulu. Oke, regulasi dan standar PKB itu sudah disusun dan ada yang saat ini sedang proses finalisasi begitu ya. Yang pertama tentang PMA 38. PMA 38 ini tadi saya sampaikan adalah PMA tentang PKB guru di bawah Kementerian Agama. Nah, itu bisa juga madrasah, bisa juga bimas lain, ya, pendidikan keagamaan untuk bimas misalnya Katolik, Hindu, Buddha, Kristen dan seterusnya. Nah, untuk yang madrasah dan di dalamnya ada RA, ini yang yang sudah dan sedang disusun juknis-juknisnya. Jadi pedoman pelaksanaan, banyak ya. Kemudian ada juknis lain yang ini berkaitan langsung tapi bukan turunan langsung. Nah, jadi juknis PKB pengawas itu baru saja ditandatangani, juknis PKB Camat, kepala madrasah juga kepala RA ya. Ini PKB-nya itu dibuatkan juknisnya. Tentu 2 juknis yang di atas itu untuk pengawas dan Camat itu mengacu kepada PMA masing-masing. Nah, yang kemarin lupa kami jelaskan itu peran pengawas dalam PKB. Ya, itu ada di juknis itu Pak Momon dan Bu Ani ya. Siap. Jadi pengawas itu dalam proses PKB di komunitas belajar di KKG RA itu sebagai pertama penjamin mutu nantinya. Karena di juknis ini QEME ini ada penjaminan mutu. Nah, oleh karenanya yang sebagian besar nanti tugas itu ada di pengawas. Kemudian bagaimana dengan juknis Camat? Camat juga memang perlu mengembangkan kapasitas dirinya, tapi di sisi lain Camat untuk supervisi akademik, gitu ya, itu diarahkan ke PKB guru. Jadi kita itu ingin menggarap peningkatan kompetensi guru madrasah dan RA ya, tentu di dalamnya itu sebuah kerja besar dan kerja bersama. Nah, gitu. Oke, sekarang tentang PMA 38 itu sendiri. Jadi PMA 38 itu secara historis Ibu Bapak itu di saat ini gitu ya, belum ada regulasi yang sebelum adanya PMA ini belum ada regulasi yang mengatur tentang sistem PKB guru di tingkat menteri. Nah, Kementerian Agama yang memulai dulu. Jadi ini yang pertama ya untuk kementerian. Kemudian
biasanya begitu ya, segala program Kementerian Agama itu lebih banyak menyasar guru madrasah biasanya. Padahal komposisinya guru atau dari sisi kelembagaannya 95% itu madrasah swasta. Baik dan RA ya. Bahkan RA tidak ada yang negeri. Kemudian dari komposisi gurunya sekitar 82 atau 84% itu bukan non PNS, artinya swasta. Guru-guru yang berada di madrasah atau di RA. Itu secara sosiologis. Kenapa PMA ini penting? Kemudian juga ada kendala begitu ya, ada kendala secara empirik. Ada banyak guru PNS yang susah sekali naik pangkat karena terkendala misalnya tentang publikasi ilmiah. Kenapa tidak ada ya? Karena nggak ada sistem PKB untuk publikasi ilmiah itu. Nah, kemudian yang paling akhir dan yang paling mengena itu semua kenapa terjadi? Ya karena anggarannya minim, gitu ya. Anggarannya minim. Di Jawa Timur misalnya, saat kami bersama tim direktorat menyusun PMA ini di Jawa Timur itu muncul rasionya satu orang guru untuk masuk ke BDK di Surabaya itu 1:30 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu di Jawa Barat gitu ya belum pernah dipanggil atau dapat undangan ke BDK ya karena memang urut kacangnya itu kalau mengacu ke Jawa Timur itu ya 1:30 tahun. Jadi agak lama. Kenapa? Karena anggarannya kalau memakai anggaran kementerian. Oleh karenanya diperlukan satu terobosan. Bagaimana ya caranya membuat satu sistem yang mencakup ini semua. Walaupun anggarannya minim, tapi bisa mencakup semua guru. Nah, oleh karenanya dibuatlah berdasarkan regulasi yang ada. Apa sih kompetensinya yang perlu dikembangkan, dipetakan akhirnya inilah. Bahkan sistem PKB kita itu berbasis kompetensi. Kenapa? Karena itulah yang yang distandarkan bahwa kompetensi minimalnya pengawas ini, kepala ini, kemudian KDKI itu adalah standar minimalnya. Oleh karenanya dalam penyusunan Juknis PMA 38 itu kita mengacu kepada setiap kompetensi. Bagaimana sistem itu kita penuhi regulasi itu. Nah, kita kemudian masuk ya semakin ke dalam tentang arti PKB itu sendiri. Nah, PKB itu pengembangan kompetensi. Cuman dasarnya apa? Itu dasarnya satu kebutuhan, kemudian dilaksanakan secara bertahap, dan programnya harus berkelanjutan. Nah, gitu. Jadi yang disebut kebutuhan itu apa? Kebutuhan itu pada dasarnya adalah kebutuhan guru. Kebutuhan guru itu punten ya, bukan kebutuhan terkait kesejahteraan di sini karena itu walaupun itu diperlukan begitu ya, karena semuanya memerlukan kebutuhan tahap satu, tapi dari sisi profesi begitu ya, kebutuhan yang betul-betul itu adalah kebutuhan yang kita petakan berdasarkan asesmen kompetensi guru. Nah, makanya ini AKG. Apa AKG nanti akan kita bahas ya. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan penilaian kinerja. Kalau AKG itu adalah hal-hal yang ada di dalam pikiran ibu bapak guru saat ini atau di dalam pemahaman. Nah, kalau kinerja itu sudah masuk ke area bagaimana Bapak Ibu melaksanakan hal yang Bapak Ibu pahami di dalam pikiran kita, dalam kepala kita tentang misalnya makna dari profesionalisme, makna dari pedagogis, makna kompetensi sosial dan kepribadian. Itulah wujudnya seperti apa, itu akan dinilai melalui PKG itu. Oke. Ini kebutuhan. Jadi kebutuhan yang paling asasi untuk menyusun program PKB itu adalah
kebutuhan guru yang dipetakan lewat 2 itu. Kemudian juga bisa kebutuhan itu dari sekolah, dari yayasan, bisa juga dari peserta didik, misalnya kebutuhan orang tua ingin setiap anaknya memiliki keterampilan TIK misalnya ya, untuk level MI dan nah orang tuanya membutuhkan itu, maka itu menjadi juga kebutuhan guru agar memenuhi kompetensi untuk TIK-nya. Kemudian juga kebutuhan dari pemerintah. Misalnya Bapak Ibu mengingat kurikulum 13 ya, pemerintah menggelontorkan program yang sangat masif tentang pelatihan kurikulum 13 sampai pengawas dan dan kepalanya tertinggal, tapi karena difokuskan di guru. Itu sebenarnya bukan kebutuhannya guru, tapi kebutuhannya pemerintah. Begitu. Karena itu berbasis regulasi K13 saat itu. Kemudian kebutuhan bagi guru sendiri itu adalah kebutuhan yang untuk dalam hal ya, dari sisi pemahaman, kompetensinya gitu, sampai dengan bagaimana unjuk kinerja yang lebih baik. Nah, itu di sana kebutuhannya. Kemudian kalau secara bertahap itu sebagai upaya sadar, terencana, mencakup semua jenjang, jadi ada tahapan-tahapan gitu, tapi yang paling penting adalah bertahap itu akan terlaksana kalau kita melaksanakannya. Guru, kita sebagai guru itu bahwa punya kesadaran bahwa saya butuh menutupi kesenjangan kompetensi yang di standar minimalkan itu dengan kompetensi saya saat ini. Jadi saya harus membuat atau secara sadar menutup kesenjangan itu. Oleh karenanya dengan cara yang terencana. Jadi terencana itu misalnya kompetensi 1.1 itu tahun ini, tahun 2 atau semester 2 1.2 dan seterusnya. Jadi nanti akan dijelaskan lebih detail ya tentang perencanaan atau tentang tahapan kompetensi itu. Oke. Kemudian juga berkelanjutan. Jadi PKB itu bukan program peningkatan pengembangan keprofesian bergantian, tapi berkelanjutan. Kadang yang diundang, yang dikirim itu saja, atau gantian. Setelah A, si B, setelah B, si C, C, D, dan seterusnya. Bukan. Jadi keseluruhannya, karena berkelanjutan. Bukan bergantian karena urut kacang ya, bukan. Tapi berbasis kompetensi tadi itu. Jadi bisa jadi guru A, B, C di madrasah atau di RA yang sama, itu paket programnya itu bisa berbeda. Karena Karena kompetensinya hasil pemetaan kompetensinya itu berbeda. Yang A sudah ada di level 1, 2, 3 misalnya, sementara yang B baru di level 2. Nah, kebutuhan untuk pengembangan profesinya itu berbeda. Karena satunya udah di tingkat 3, yang lain di tingkat 2. Itu makanya nanti akan ada berapa setiap kompetensi itu, ada beberapa tahapan. Nah, kita akan melihat ke standar kompetensi yang ditetapkan oleh Kemdikbud itu. Oke. Itu kemudian tahapannya apa? Tahapan PKB itu di semua jenjang, di semua bimas gitu, seperti ini. Ada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemantauan, dan tahap pelaporan. Perencanaan itu nanti tentang seleksi peserta yang ikut PKB siapa saja. Nah, gitu. Kemudian assessment ini AKG ya. Kemudian dari sana setelah muncul AKG-nya kita analisis kebutuhan profesinya. Kemudian dari sana perencanaan pengembangan profesinya seperti apa sampai penyusunan bahan dan pedoman. Bahan dan pedoman ini misalnya bahan pengembangan
modul. Modul itu harus mengacu nanti ya penjelasan lebih lanjut, harus mengacu ke hasil assessment. Kemudian pelaksanaannya itu sudah ada standarnya, ada metode pelaksanaannya, pelenggaranya siapa, sampai dengan tempatnya itu sudah detail. Kemudian siapa pelatihnya itu ada di juknis pelaksanaan nanti. Kenapa begitu rigid ya? Kenapa begitu rigid? Karena PMA ini mengacu kepada begini, mengadopsi gitu ya, sistem yang dilakukan oleh Pusdiklat, bahwa di sana ada pelatihan namanya DDWK, Diklat di Wilayah Kerja. Jadi programnya tidak ditaruh di BDK, tapi programnya ditaruh di wilayah kerja. Jadi Bapak Ibu kalau pernah ada kerjasama dengan BDK Jawa Barat misalnya, ya itu kegiatannya dilaksanakan bisa di madrasah, bisa di KKG, bisa di manapun. Tapi sistemnya yang dibawa, standarnya di sana. Makanya karena mengadopsi itu kita harus mengikuti langkah-langkah menyesuaikan dengan standar yang ada di sana, begitu. Karena begini, sertifikatnya nanti kalau sistemnya sudah kuat ya, sistem PKB ini sudah kuat, sertifikat yang dikeluarkan oleh KKG itu setara dengan yang DDWK tadi yang diselenggarakan oleh Balai Diklat. Balai Diklat nggak mau disetarakan bila standarnya tidak seperti yang mereka lakukan. Nggak mau di downgrade, gitu ya, nggak mau. Kenapa? Karena mereka punya standar baku yang sangat tinggi. Nah, kita pelan-pelan akan pelaksananya itu menyesuaikan dengan standar yang ada di sana. Jadi kita harus berubah. Mau nggak mau kita harus berubah. Gitu. Nah, dampaknya manfaatnya adalah semua semua kegiatan itu nanti nilainya gitu ya, saat apalagi yang PNS atau yang sertifikasi, nilai sertifikatnya itu sudah nggak lagi dipertanyakan oleh oleh panel penilai angka kredit itu, tim penilai angka kredit. Nah, itu. Kenapa? Karena sudah bagaimana caranya? Bagaimana bahwa kegiatan sertifikat itu betul-betul terjadi? Itulah ada tahapan yang ketiga, ada pemantauan dan evaluasi. Di situ peran pengawas. Bahwa pengawas dalam rangka memperkuat supervisi akademik misalnya, apalagi kalau RA masih mending. Pengawas kita kan pengawas lembaga ya. Pengawas lembaga bukan pengawas mata pelajaran. Karena pengawas lembaga, misalnya ini yang di MI atau yang di Sanawiyah ya. Kalau pengawasnya misalnya linear studinya adalah PAI. Kemudian ada MGMP matematika. Bagaimana akan melakukan supervisi ke guru-guru yang berbasis matematika? Itu bisa dilakukan dengan cara melakukan pemantauan dan evaluasi ke dalam sistem PKB di komunitas mereka, di MGMP matematika itu. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi soal linearisme, itu bisa masuk ke sini. Nah, kemudian nanti ada pelaporan. Nah, saat ini sedang oleh direktorat ya, sedang dikembangkan satu sistem, gitu Ibu Bapak, satu sistem bagaimana semua kegiatan KKG MGMP itu tercatat dalam sistem besar. Mirip Simpatika, tapi ini untuk KKG MGMP se-Indonesia. Jadi ini ketika sistem itu akan dibangun perlu syarat-syarat legal ya, syarat-syarat legal, syarat-syarat yang harus kita penuhi. Apa syarat-syaratnya? Mari kita lihat ke bawah. Lalu yang ini harus diputarkan dulu. Oke. Jadi yang untuk PKB guru madrasah ini karena berbasis komunitas,
karena ditaruh di komunitas, maka yang diperlukan yang paling utama adalah gurunya, guru RA, guru madrasah itu harus lebih aktif. Apapun gitu ya, apapun programnya, dimanapun ia, kalau gurunya nggak aktif, itu hasilnya ya gitu-gitu aja. Nah, sementara kita ingin hasilnya yang maksimal, makanya gurunya lebih aktif. Oleh karenanya, nantinya Ibu Bapak, setelah Ibu Bapak menjalani PKG, kemudian hasil evaluasi diri atau prestasi anak, AKG gitu ya, itu akan menjadi profil guru. Profil guru ini kayak rapot. Nah, rapotnya ini saat ini gitu ya, kan masih apa namanya? Masih sporadis, masih terpecah-pecah. Hasil PKG saat ini ada di Ibu Bapak dan ada di Camat begitu ya. Hasil AKG-nya ini AKG RA belum dilaksanakan, prestasi anak atau evaluasi diri, refleksi diri itu juga belum, jadi belum menjadi sebuah profilnya seorang guru. Kalau saya PKG-nya baik atau baik banget, hasil AKG-nya bagus, tapi prestasi anaknya kok jeblok ya, berarti itu apa namanya, profil Ibu Bapak guru, rapotnya itu menyebutkan bahwa program yang Ibu Bapak lakukan dalam pengembangan diri belum punya dampak. Itu akan harus nanti idealnya di masa depan itu harus muncul. Nah, oleh karenanya itu, atau misalnya hasil AKG-nya tinggi tapi kok nilai kinerjanya kok jelek gitu ya. Nah, itulah nanti dibicarakan dengan kepala si guru. Bapak Ibu, Bapak guru, Bapak kepala, saya lemah di misalnya di pedagogisnya, saya lemah di profesionalnya untuk yang guru matematika, saya lemah di aljabar dan seterusnya. Jadi nanti saya akan membuat pengembangan selama setahun ke depan untuk melakukan kegiatan misalnya secara mandiri, saya akan belajar masuk kursus atau apa begitu ya. Atau kalau yang PNS akan mendaftar di Balai Diklat dan seterusnya sesuai dengan kuotanya tentu. Nah, ini kita akan masuk ke komunitas belajarnya. Ini yang penting. Nah, komunitas belajar ini boleh dikembangkan oleh KKG, MGMP, boleh juga oleh Ma'arif NU, Nahdlatul Ulama, Asadiyah, Dikdasmen Muhammadiyah, kemudian Matla'ul Anwar atau Al-Wasliyah kalau di DDI, kalau di Sulsel dan seterusnya, itu boleh. Yang berbasis komunitas ini itu bisa dilakukan siapapun itu termasuk Bapak Ibu semua dengan syarat tadi bahwa memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Oke. Ini flow-nya, jadi kompetensi itu akan mempengaruhi kompetensi guru dan kompetensi anak ya. Ada KDKI ya saat ini yang kita KIKD yang saat ini kita kenal, tapi juga ada kompetensi guru. Nah, itu akan menjadi dasar pertama untuk penyusunan AKG, penyusunan PKG sistemnya. Kemudian akan dijadikan profil. Dari sana ada modul. Nah, modul ini nanti yang akan menutup kesenjangan kompetensi yang sudah ditetapkan dengan kompetensi yang saat ini ada pada diri Ibu Bapak. Itu satu. Kemudian modul ini juga menjadi cara untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Nah, nanti ya pembahasan lebih lanjut tentang modul. Oke. Itu. Kemudian sekarang kita masuk ke juknis yang juknis pertama, sesi kedua juknis pertama tentang juknis penyelenggaraan PKB guru madrasah. Banyak sekali isinya banyak, jadi ada desain perencanaan, desain pelaksanaan, makanya ini sangat rigid, ada 11 gitu ya, ada 11 poin. Kenapa? Tadi dasarnya karena kita mau mengejar gitu ya, mengejar standar yang konsepnya di DWK itu. Kemudian perencanaan sendiri
kalau Bapak Ibu lihat, itu lebih banyak ada di satuan pendidikan, ada di RA-nya sendiri, PKB guru ini. Kenapa ada di sini? Karena posisinya adalah tadi di guru yang aktif. Guru yang aktif. Kalau menunggu dari pemerintah, paket kegiatannya, ya 30 tahun itu. Masa kita akan masa penungguan masa penantian dalam waktu 30 tahun kan enggak menurut saya kesia-siaan menunggu terlalu lama itu. Mending kita aktif dalam rangka apa? Dalam rangka mengembangkan kompetensi kita. Jadi inilah yang di semangatnya dari Juknis dari PMA 38 itu. Oke. Kemudian dalam Juknisnya prosesnya sederhana ya, input, proses, ya, oke. Cuman dalam pelaksanaan ini mesinnya, mesin AKG, mesin PKB itu. Jadi kegiatan itu, penyelenggaraan PKB itu oleh tim pusat itu ada ada program besar ya, ada program besar, kemudian ada penyusunan silabus. Nah, pilihannya untuk ibu bapak sebagai komunitas hanya melaksanakan dengan melakukan pelatihan atau menominasikan fasilitator daerah. Jadi misalnya di kecamatan Kota Bekasi misalnya ya, di situ ada fasilitatornya, oke, bisa itu yang dinominasikan dan hanya melaksanakan saja tempat kegiatan saja. Tapi bisa lebih dari itu, bisa mengelola program yang lebih besar, jadi membuat pelatihnya, modulnya dari pusat. Atau lebih naik lagi, pilihan yang ketiga, modulnya pun disusun oleh komunitas itu. Jadi Jawa Barat saat ini, kami dari inovasi sangat mendorong memilih yang ketiga, bahkan menyusun modul sendiri. Modul ini didapat dari mana nanti? Dari hasil AKG, gitu ya. Hasil AKG. Karena silabus itu sebenarnya lebih merupakan bukan tema dalam arti ini, tapi lebih kepada jenjang atau tingkat kompetensi yang dimiliki oleh ibu bapak saat ini ya, saat ini belum sampai ke tema. Oke, jadi pilihannya adalah misalnya di Kabupaten Bekasi, di Kabupaten Bogor misalnya, mau mengembangkan modul sendiri yang sesuai dengan kebutuhan yang berbeda kebutuhannya, hasil AKG ya. Jadi di Bogor misalnya Kabupaten Bogor itu lemah di pedagoginya. Kabupaten Bekasi lemah di profesionalnya misalnya ya, kompetensinya. Jadi kita bisa punya 2 modul. Bagi RA secara keseluruhan bisa 2 modul. Bagi kabupaten masing-masing yang paling dibutuhkan saat ini adalah sesuai hasil AKG-nya itu, pemetaannya, itulah dia. Misalnya Bogor adalah pedagogi, Bekasi profesional untuk apa? Sementara untuk RA kan kompetensi anak itu standar perkembangan anak itu ya, untuk kompetensi KDKI-nya. Ya, itu yang kita jadikan rujukan nanti. Oke. Ini bahkan ada standar banyak ya. Jangan khawatir, kita harus, karena ini tantangan maka kita bisa harus menuju ke sana. Oke. Kemudian AKG. Nah, AKG nanti ada Pak Ahmad, ada Pak Cipto yang akan menjelaskan. Saya hanya mau menyampaikan bahwa tidak ada PKB guru tanpa ada pemetaan, yakni tanpa ada AKG gitu ya. Atau PKG. Harus ada salah satunya sebagai dasar penyusunan program. Jadi tidak boleh ada PKB guru di Kecamatan Bojong misalnya ya. Itu karena di situ ada pelatih tentang TIK, jadi pelatihannya TIK aja dalam setahun itu. Nggak boleh begitu, kebutuhannya belum tentu TIK.
kebutuhannya harus dilihat. Itu. Makanya AKG itu dalam rangka menyampaikan memetakan kompetensi. Makanya Bu Sadia bilang jangan takut dengan AKG, bukan horor. Bisa dijawab, nggak bisa, ya nggak usah dijawab gitu. Kenapa? Karena nggak ada kaitannya dengan TPG, nggak ada. Bukan UKG soalnya. Kalau dulu di Kemdikbud ada UKG itu berkait langsung dengan tunjangan, dengan jabatan bahkan ya. Ini enggak, kita murni pemetaan, nggak ada kaitannya. Oke, kemudian Juknis PKG-nya, nah Juknisnya saat ini sedang dalam proses pengembangan atau merevisi begitu ya, menjadi lebih disederhanakan. Awalnya kalau nggak salah 200 sekian halaman gitu ya. Saat ini informasi dari tim penyusun menjadi 96 halaman saja. Sudah termasuk dengan instrumennya. Jadi sudah sangat sederhana. Yang penting pokoknya adalah bisa menyusun profil guru. Oke. Pembentukan komunitas. Nah, pembentukan komunitas ini artinya pembentukan KKG. Syaratnya minimal 15. Tidak ada batasan, cuman ada kesepakatan monggo. Karena idealnya kalau ada kegiatan pelatihan itu idealnya itu 30 sampai dengan 40 idealnya. Jangan terlalu banyak dari itu. Cuman tidak dibatasi juga. Yang dibatasi adalah minimalnya. Untuk 3T hanya 10. Oke. Lalu KKG RA dan itu bisa berdiri di mana saja. Pertama, kalau memang cukup di tingkat satuan pendidikan, boleh. Di Juknisnya itu diperbolehkan itu. Kalau tidak cukup, maka dapat di kecamatan. Bagaimana kalau tingkat satuan nggak muat, tapi lebih dari 200 di kecamatan, ya bisa dipecah. Jadi kecamatan mana begitu ya, kecamatan A, KKG, kecamatan A2, 1, kecamatan A2, KKG RA, kecamatan A3, dan seterusnya. Tergantung berapa banyak. Ini kalau di kecamatan ternyata nggak ada, misalnya kita ke daerah 3T ya, ke daerah atau di NTT yang tidak banyak populasi madrasahnya, maka itu bisa gabungan kecamatan atau tingkat kabupaten. SK-nya dari mana? SK-nya dari Kemenag. Ya, walaupun di tingkat satuan, SK-nya dari Kemenag. Kenapa? Karena nanti di dalamnya harus ada sepengetahuan pengawas KKG itu. Kenapa? Karena KKG akan menyelenggarakan PKB, pengawas nantinya yang akan menjamin mutu itu harus masuk ke dalam lingkaran itu, gitu ya, pengawas itu. Jadi kalau nggak terawasi nanti, ya tidak bisa jadi tidak diakui PKB di KKG tersebut, gitu ya. Makanya harus di SK. Gitu. Oke, kenapa harus ada SK itu? Dalam rangka membuat KTP, tanda petik ya, membuat KTP untuk KTP-nya KKG. Kalau ibu bapak punya NUPTK atau Simpek gitu ya, itu artinya sudah terdaftar. Demikian juga dengan adanya SK ini akan menjadikan komunitas ibu bapak itu akan terdaftar dalam sistem SIM PKB yang di dalamnya dan saat ini sedang dikembangkan gitu ya. Sistem SIM PKB itu di dalamnya adalah seorang KKGA atau MGMPA itu anggotanya siapa saja. Si A punya anggota Ibu Siti misalnya di KKG ini. Untuk keanggotaan tetap, tapi kegiatan bisa ikut di mana-mana. Boleh, seperti itu, boleh. Kalau keanggotaan tetap. Cuman nanti saat ada kegiatan, daftar hadirnya akan harus masuk ke dalam input gitu ya. Jadi KKGA ke KKGB kecamatan Kecamatan Bandung, itu Kota Bandung misalnya, menggabungkan
2 KKG kegiatannya. Secara keanggotaan si Ibu Siti tadi misalnya Ibu Siti dan tetap di situ, cuman kegiatannya bisa mengikuti di tempat lain. Dan mohon dipastikan terdaftar ya. Kenapa? Karena nanti sistem pengakuan itu harus juga akan dicek ke dalam SIM PKB. Bapak Ibu tidak terdaftar di menjadi anggota KKG akan repot juga gitu ya. Oke. Kemudian ini modulnya. Modulnya juga diatur. Modulnya itu ada karakternya. Jadi karakternya itu self instructional gitu ya. Jadi bisa dikembangkan. Kalau misalnya ada guru yang tidak bisa ikut pelatihan tapi membaca modul itu bisa paham gitu ya. Oh, saya akan mengikuti pelatihan mandiri dengan modul ini gitu misalnya. Tapi ya tidak bisa diklaim ininya tidak bisa diklaim poinnya kan. Kenapa? Karena kegiatan mandiri. Kemudian semuanya itu sudah ada untuk satu kompetensi atau subkompetensi dan bisa berdiri sendiri begitu, tidak tergantung hal lain. Semuanya sudah ada di situ yang disyaratkan, adaptif dan user friendly. Nah, prinsipnya berbasis kompetensi Ibu Bapak ya. Berbasis kompetensi, kemudian maksudnya kompetensi itu kita untuk guru ada 4 kompetensi. Itu kompetensi minimal. Boleh ditambahkan kompetensi yang lain, tapi bahasanya kompetensi bukan supply tadi misalnya contohnya ketersediaan narasumbernya hanya ada profesional. Jadi profesional saja yang disebut enggak seperti itu. Jadi kita harus komprehensif melihat kompetensi itu. Kemudian yang kedua berbasis kebutuhan. Nah, ini kebutuhan itu kebutuhan pengembangan kompetensi tadi ya. Kemudian berbasis regulasi, modul itu tidak boleh lebih dari 40 jam. 40 jam. JPL ya, tidak boleh lebih dari 40 JPL. Kenapa? Karena kalau di atas 40 itu sudah menjadi kewenangannya BDK dan Pusdiklat. Jadi kita hanya berada di rank 30 sampai 40. Jangan di bawah 30, nggak diakui juga. Sehingga kalau satu modul ada 10 unit pembelajaran, misalnya ya, modul tentang penyusunan RPP. Di situ maksimalnya, minimalnya 30 jam ya, sesuai dengan regulasi yang ada, maksimalnya 40 jam. Itu dibuat dalam skema apa? In, on, in, on, in. Nah, kemudian pendekatan orang dewasa, karena modul kita adalah bukan modul pembelajaran untuk anak, tapi untuk guru. Dan berbasis eviden, berbasis bukti. Nah, jadi misalnya begini maksudnya, dalam pembelajaran, dalam pelatihan, itu harus membuat bukti-bukti bahwa seorang guru naik kompetensinya. Lewat apa? Lewat portofolio, presentasi, hasil karya, dan seterusnya. Nah, oke. Kemudian Ibu Bapak selaku penyelenggara kegiatan nanti KKG itu menyelenggarakan kegiatannya itu output namanya. Kegiatannya itu bisa dibuktikan dengan foto, undangan, daftar hadir, materi, dan seterusnya. Itu bukti bahwa kwitansi, itu bukti bahwa kegiatan terlaksana. Itu output dan itu harus ada gitu ya, sebagaimana kita melakukan. Tapi yang paling penting, adalah gurunya berubah. Gurunya berubah karena adanya kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kalau enggak, nanti misalnya gurunya berubah, tapi bukan karena pelatihan kita, bukan karena kegiatan di KKGMP, karena dia ikut misalnya pelatihan di tempat lain, yaitu berarti kegiatan kita, capek-capeknya kita di KKGRA itu sebenarnya nggak ada maknanya buat si guru. Kenapa? Karena guru berubahnya dari kegiatan di tempat lain. Makanya kita harus menyelenggarakan tapi juga memberikan dampak. Dan yang paling penting adalah
guru itu memberikan dampak ke siswa, ke peserta didik. Apapun yang terjadi di KKG MGMT, gurunya berubah dan memberikan dampak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana satu modul bisa diperuntukkan untuk dua kelompok, dua entitas yang berbeda. Satu modul, tapi untuk guru. Tapi yang diharapkan guru dan siswa. Bagaimana bisa? Oh bisa. Bagaimana caranya? Dengan cara in on in. Jadi ibu, bapak misalnya ya, guru RA, misalnya tentang modulnya tentang pengembangan media pembelajaran, baik yang online, offline maupun online, yang luring maupun daring. Kemudian untuk UP1 misalnya, UP1 ini offline-nya, guru bisa membuat media pembelajaran enggak? Kemudian harus dipraktekkan ke anak. Bagaimana dengan media pembelajaran baru ke anak? Apakah anaknya berubah? Makanya in itu UP1, on diterapkan di ruang kelas. Lalu ada in 2. Isinya apa? Refleksi apa yang sudah dilakukan, kemudian penambahan materi baru. UP2-nya apa? Pembelajaran sistem daring. Dilatihkan, kemudian on, diterapkan seperti apa. Lalu in lagi. Jadi seperti itu. In, on, in. Sehingga Bapak Ibu, penerapan pembelajaran di KKG ini akan punya dampak ke anak. Gitu ya. Akan punya dampak ke anak. Makanya bisa dilakukan dengan pola 2. Oke. Itu di modulnya, kemudian di PKB-nya. Nah, PKB-nya mungkin saya nanti Pak Cipto bisa memberikan evaluasi, bukan ya, menambahkan Pak tentang hasil evaluasi pemantauan dan evaluasinya yang kemarin untuk guru-guru, bukan guru instruktur di Jawa Barat kemarin ya. Nanti untuk para instruktur kami akan share PowerPoint-nya sebelum sempat di-share ya. Siap, okay. Terima kasih. Ya, jadi ini dalam proses pengembangan ya, sudah akan uji publik begitu ya, sudah akan uji publik. Kita sedang menunggu bagaimana proses ini akan segera akhir. Tapi intinya siapa yang akan melakukan penjaminan mutu di PKB di KKG RA itu adalah para pengawas. Itu tulang punggungnya. Karena kalau Pak Kasih nggak mungkin sekabupaten gitu ya, karena Pak Kasih mulai dari RA sampai dengan MTS ya, Pak Kasih, bahkan sampai ada yang sampai Alia kan? Ya, semua unit. Semua unit itu kan, jadi nggak mungkin harus berbagi tugas. Kalau administratif biasanya iya Pak Kasih misalnya tentang regulasi dari pemerintah pusat dan seterusnya itu tanggung jawab dari Pak Kasih ya. Oke, itu yang dari kami begitu ya, dari kami. Ini prinsip kegiatan PKB itu jadi berbasis kebutuhan, berbasis kompetensi guru dan murid, in on in, berbasis bukti, regulasi dan berbasis komunitasnya. Nah, gitu ya, komunitas guru saat ini. Ini dari saya. Terima kasih Pak Momon, mungkin agak panjang ya karena 7 regulasi yang saya sampaikan. Iya. Terima kasih Pak Momon. Dari saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.